Maka sesungguhnya Masya Allah, inilah yang menjadi perkara yang saya sering jumpai. Hari ini banyak orang yang menikmati sholatnya kayak Nabi. Banyak orang yang menikmati bagaimana puasanya kayak Nabi. Tapi tidak pernah menikmati bagaimana hatinya kayak Nabi. Lihat Rasulullah, lembut. Bahkan Abdullah bin Ubay tokoh munafik sekalipun, Rasulullah tidak pernah menjatuhkan Abdullah bin Ubay kemudian di hadapan orang. Tidak ada orang yang paling lembut ketika mengingatkan, kecuali adalah Nabi. Bukan berarti apakah yang salah kita diamkan? Enggak lah. Yang salah tetap kemudian harus diluruskan, tapi dengan cara yang baik, dengan menjaga hatinya. Antum perhatikan bagaimana riwayat-riwayat ketika Nabi menjelaskan kondisi Nabi ketika mengingatkan saudaranya, sahabatnya ketika salah. Kita pernah menjumpai ada seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah ini datang kepada Nabi ketika ke Masjid Nabawi ketika para sahabat sedang sholat. Abu Bakrah melihat, lu sudah sholat, sudah rukuk. Maka kemudian Abu Bakrah karena tahu mengikuti rukuknya imam mendapatkan 1 rakaat. Rukuk Abu Bakrah di luar Masjid Nabawi. Sudah rukuk, jalan dia masuk ke Masjid Nabawi. Coba, Masya Allah, rukuk dia. Antum bisa jadi rukuk dari rumah sampai Masjid Al-Azhar supaya dapat 1 rakaat. Sampai kemudian mengikuti sholatnya Nabi SAW. Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril ketika kemudian ada sahabatnya sembari jalan untuk mengikuti sholatnya Nabi supaya tidak ketinggalan 1 rakaat. Setelah selesai, Nabi bertanya dengan lembut, siapa tadi yang sholat sembari rukuk? Abu Bakrah kemudian menunjuk, saya ya Rasulullah SAW. Lihat, perhatikan Nabi ketika ngingetin. Nabi mengatakan, zadakallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah menambahmu dalam kebaikan, tapi jangan diulangi lagi yang semacam itu. Dan Nabi mendoakan dulu kepada Abu Bakrah. Dan itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat melakukan dosa besar, ikhwan. Bukan hanya takwil diinterpretasi itu dosa besar, betul-betul dosa besar. Sahabat itu mengatakan kepada Nabi, waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya mencampuri istri saya di siang hari bulan Ramadan. Dosa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah nikah. Yang belum nikah tidak bisa, ya, karena belum nikah, ya. Antum keras banget ketawanya. Maka kemudian datang kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi lihat memperlakukan ada orang yang kemudian melakukan dosa besar. Apakah Rasulullah SAW langsung marah? Apakah Nabi kemudian menghujatnya? Apakah Nabi mengatakan akhta'ta? Apakah Nabi mengatakan tukhalifus sunnah, kamu itu berbeda dengan sunnahku? Apakah Nabi mengatakan itu? Buka akhi, ribuan hadis tentang masalah itu. Antum nggak ada berarti kata-kata itu keluar dari Rasulullah SAW. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sini. Kemudian Nabi mengatakan antasuma syahraini mutatabi'ain. Ya sudah, kalau memang sudah terlanjur mencampuri istrimu di siang hari bulan Ramadan, 2 bulan ya berturut-turut puasanya. Sahabat itu langsung jawab, tidak kuat ya Rasulullah. Nabi tidak mengatakan coba dulu, langsung jawab, kayak gitu. Coba dulu akhi, coba dulu, udah enak kok nggak mau kemudian menanggung akibatnya. Itu kok nabinya antum dan saya, tapi alhamdulillah kita nggak nabi. Maka kemudian Masya Allah kalau nabinya kita rusak semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan saya tidak mampu ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan ya sudah, berikan makanan kepada orang miskin ini, atau membebaskan budak. Tidak mampu ya Rasulullah, berikan makanan kepada 60 orang miskin ya sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan ya saya nggak kuat ya Rasulullah SAW. 3 pilihan itu, tidak ada yang kemudian dia mampu. Kemudian Rasulullah akhirnya masuk ke dalam, ngambil korma akhi, pelaku dosa besar, kemudian datang kepada Nabi, kemudian tidak kuat puasa, tidak kuat memberikan makan kepada orang miskin, lalu kemudian tidak kuat untuk membebaskan budak. Nabi yang masuk ke dalam, ngambil korma. Ini korma, bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, apa ada orang yang lebih membutuhkan korma itu daripada saya? Ya sudah, buat antum saja, coba. Dapat korma ajwa banget itu akhi, ya. Insya Allah akhi. Padahal melakukan dosa besar. Saya tidak mengatakan bahwasanya ketika menjaga hati kemudian kita membiarkan kesalahan, enggak. Kenapa sih harus suudzon bahwasanya kalau ada orang yang ingin bersaudara itu seakan-akan tidak mau mengingatkan kesalahan? Kenapa sih pandangan kita penuh dengan perasaan negatif kepada saudara kita? Kalau ada orang yang ngomongin ukhuwah itu seakan-akan tidak paham dalil. Kalau ada orang yang bicara tentang ukhuwah itu seakan-akan tidak pernah paham baca kitab. Kalau ada orang yang bicara ukhuwah itu seakan-akan kita itu orang yang bodoh dan tidak paham apa-apa.
Bukan berarti ukhuwah kemudian kita membenarkan yang salah, enggak, diingetin, tapi cara ngingetinya yang indah.